Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita fikih, yaitu bab tentang pinjam meminjam. Ya, bisa dilihat di LKS-nya halaman 79. Pinjam meminjam itu di dalam bahasa Arab biasa disebut ariyah. Ya, artinya adalah meminjam. Nah, pinjam meminjam sendiri ini adalah akad pemberian manfaat terhadap benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Nah, benda itu dikembalikan setelah peminjam mengambil manfaatnya. Jadi, pinjam meminjam di dalam Islam itu diperbolehkan hanya untuk hal-hal yang hukumnya halal. Ya. Kalau hal tersebut hukumnya haram, maka pinjam meminjam itu dilarang di dalam Islam. Dan juga pinjam meminjam itu harus memberikan manfaat. Nah, contoh, kita meminjamkan pisau. Nah, pisau ini kan bisa memberikan manfaat, bisa juga memberikan madharat. Kalau pisaunya ini untuk membunuh, maka tidak boleh kita meminjamkan pisau kepada orang lain. Tapi kalau pisau itu tadi untuk menyembelih hewan kurban misalnya, nah itu diperbolehkan kita meminjamkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, hukum dari pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam itu dihukumi sunnah, sama seperti tolong menolong bagi si yang meminjamkan. Nah, seperti meminjamkan uang kepada orang yang sakit. Nah, ini contohnya, meminjamkan uang kepada orang yang sedang sakit untuk biaya periksa ke dokter. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi, nah ini ada catatannya, pinjam meminjam itu menjadi haram apabila uang pinjaman itu digunakan oleh orang yang meminjam untuk membeli narkoba misalnya, untuk membeli minuman keras. Nah, sama dengan tadi, kalau pinjam meminjam itu digunakan untuk hal-hal yang haram, maka hukum pinjam meminjam itu dilarang. Ya, itu tadi mengenai pinjam meminjam. Kemudian yang ketiga di halaman 79 itu adalah rukun pinjam meminjam. Jadi segala sesuatu di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa dengan sangat baik dan rapi, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk pinjam meminjam ini. Akhirnya diaturlah rukun dari pinjam meminjam itu. Ya, yang pertama adalah untuk orang yang memberi pinjaman. Saya memberi pinjaman kepada fulan. Nah, ini rukun untuk diri saya sebagai orang yang memberikan pinjaman. Yang pertama adalah berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak yang masih kecil tidak sah meminjamkan. Ya. Jadi orang yang meminjamkan barangnya kepada orang lain itu tidak boleh ada yang menghalangi, tidak boleh ada unsur keterpaksaan, harus rela, harus ridho, sama-sama ridho. Kemudian
anak kecil tidak sah meminjamkan barangnya kepada orang lain. Jadi harus, nah, yang dimaksud anak kecil ini adalah anak yang belum balik, ya. Kemudian yang kedua adalah barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Ya, jadi jangan sampai ketika saya misalnya mau meminjamkan uang, tapi ternyata itu uangnya orang lain, ya, uangnya teman saya atau uangnya ya bukan milik sendiri. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika meminjamkan sesuatu itu harus barangnya sendiri. Kemudian rukun yang kedua adalah untuk orang yang meminjam. Jadi tadi sudah ada hukumnya untuk orang yang meminjamkan, sekarang adalah untuk orang yang meminjam. Nah, orang yang meminjam itu yang pertama berhak menerima kebaikan. Ya. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam karena tidak berhak menerima kebaikan. Nah, ini ya yang pertama. Jadi sama seperti tadi, bahwa anak kecil yang belum balik dan orang gila itu hukumnya ketika meminjam itu tidak sah. Kemudian yang kedua adalah hanya mengambil dari barang yang dipinjam. Nah, ini orang yang meminjam itu ketika dipinjami sesuatu juga harus bahasanya itu tahu diri. Ya, tidak boleh semena-mena. Ketika dia meminjam 10.000, kok uang yang diberikan si peminjam itu 20.000, maka yang diambil juga harus hanya 10.000. Tidak boleh akhirnya 20.000 semuanya diambil. Ya. Jadi mengambil hanya barang yang dipinjam. Kemudian syarat-syarat barang yang dipinjam. Nah, ini. Ya, ini ya, syarat-syarat barang yang dipinjam. Yang pertama adalah ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Yang ketiga yaitu adalah akad, yang keempat akad atau ijab dan qabul. Jadi harus ada akadnya. Ya, contohnya, ya fulan, saya mau pinjam penggarisnya. Nah, ya ini saya pinjami penggarisnya. Jadi harus ada akad pinjam meminjam. Kemudian setelah tadi mempelajari rukun dari pinjam meminjam, sekarang adalah kewajiban peminjam. Yang pertama adalah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya sesuai dengan batas waktu perjanjian. Nah, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ariyatu mu'addatun wazzaimu gharimun wadainu maqdiyun. Artinya pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam yang berhutang dan hutang wajib dibayar. Jadi orang yang meminjam itu dihukumi sama dengan orang yang berhutang, ya. Sedangkan hutang sendiri itu adalah hukumnya wajib untuk ditunaikan atau wajib untuk dibayarkan. Jadi ketika kita meminjam sesuatu kepada orang lain, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan, ya, sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau mau molor gimana? Nah, ketika janji mengembalikannya 1 minggu, kok ternyata belum bisa, maka harus disampaikan kepada si peminjam agar tidak terjadi salah paham. Kemudian, ya,
B. Mengganti apabila barang itu hilang atau rusak. Si peminjam juga harus bertanggung jawab. Ketika barang yang dipinjam itu hilang atau rusak, maka wajib bagi si peminjam untuk menggantinya. Kemudian yang ketiga adalah merawat barang pinjaman dengan baik selama ada di tangan peminjam. Ya, kalau kita meminjam sesuatu kepada orang lain, maka wajib untuk merawatnya, jangan sampai rusak. Dan ketika barang tersebut rusak, maka juga harus mengganti, si peminjam tadi juga harus mengganti barang tersebut. Contoh, saya mau meminjam penggaris kepada fulan. Nah, maka selama penggaris itu ada di tangan saya, harus dirawat dengan baik. Kalau penggarisnya patah bagaimana? Maka saya wajib mengganti kerusakan tersebut. Kemudian kita lanjutkan macam-macam dari, ini salah ya, macam-macam dari hutang piutang yang betul, bukan khiyar tapi dainun. Macam-macam dari hutang piutang. Silakan dilihat di LKS-nya halaman 80. Hutang piutang adalah akad yang dilakukan untuk memberikan suatu benda atau uang dengan perjanjian akan dibayar kembali dalam jumlah dan nilai yang sama. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi ketika hutang, akad dari suatu hal tadi adalah hutang piutang, maka harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa jika terjadi hutang piutang itu hendaknya ditulis, ya. Jadi ada pencatatannya, siapa yang memberikan hutang, siapa yang menghutangi, siapa yang berhutang, dan berapa jumlah hutangnya itu harus ditulis. Kalau bahasanya sekarang itu ada hitam di atas putih. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika si penghutang tadi itu lupa, maka bisa diingatkan. Ya, ada bukti fisiknya bahwa kamu berhutang sekian juta kepada saya, ini buktinya. Nah, untuk menghindari salah paham tadi. Ya, ini bisa ada dalil mengenai kenapa hutang itu harus ditulis, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, seperti jual beli, hutang, dan sebagainya, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan, yaitu menuliskan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Nah, ini di dalam Al-Quran pun sudah dianjurkan ketika terjadi akad hutang piutang di antara sesama muslim, maka hendaknya ditulis, ya. Dan jangan sampai ada pengurangan jumlah atau penambahan jumlah ketika ditulis itu tadi. Hukumnya hutang piutang itu gimana? Ya. Hukum dari hutang piutang itu adalah mubah, boleh. Bagi orang yang memberi hutang, hukumnya bisa saja sunnah karena termasuk menolong sesama. Bisa juga berhukum wajib jika orang yang meminjam dalam keadaan terdesak. Ya, misalnya, ini saya kalau tidak dipinjami hutang, saya tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Ya.
bisa mengakibatkan meninggal atau bahaya yang sangat berbahaya. Nah, maka orang yang menghutangi itu tadi bisa jadi hukumnya wajib, ya. Ya, Rasulullah bersabda, Ani bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana ka shadaqatiha marratan. Seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Nah, ini jadi hutang piutang itu ada hukum sunnah dari Rasulullah, bahkan dianjurkan ketika kita menghutangi seseorang sampai 2 kali, maka yang kita itu dihukumi sama dengan bersedekah 1 kali. Kalau hutang itu digunakan untuk kebaikan, ya sama seperti tadi pinjam meminjam. Pastikan bahwa hutang, ketika kita menghutangi seseorang itu uang yang digunakan adalah untuk kebaikan, bukan untuk maksiat, ya. Bukan untuk judi, bukan untuk taruhan, ya. Bukan untuk minum-minuman keras. Nah, kalau sudah tahu uang yang akan kita pinjamkan itu digunakan untuk maksiat, maka jangan sampai menghutangi orang tersebut. Ya, baiklah anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pinjam meminjam dan juga hutang piutang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.